الله تعالى ولغفران ذنوبنا. الفاتحة. الفاتحة. وإلى العالم حمدانينا ومشمدانينا الشيخ محمد بن عبد اللطيف المنكلاني. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Soal, kam itu ada berapa? Arkanun nikahi, adapun rukun-rukunnya nikah. Ya, diulang lagi. Jawab. Arkanun nikahi, adapun rukun-rukunnya nikah itu khamsatun, ada 5. Zaujun, yaitu suami, wa zaujatun, dan istri, wa waliyun, dan wali, wa syahidani, dan 2 saksi, wa syighotun, dan syighot atau ijab qabul. Kemudian soal, kam itu ada berapa? Syurutuz zauji, adapun syarat-syaratnya suami. Jawab. Syurutuz zauji, adapun syarat-syaratnya suami itu khamsatun, ada 5. Ayakuna, ada siapa zauj, itu dzakaron, laki-laki. Yaqinan, secara pasti. Secara pasti. Jadi syarat-syaratnya suami itu ada 5. Yang pertama, calon mempelai pria itu merupakan laki-laki tulen. Emang udah dipastikan dia laki-laki, bukan jadi-jadian.
Terus wa ayyakuna, dan ada siapa zauj itu muayyanan, tertentu atau sudah ditentukan. Wa alla yakuna, dan tidak ada siapa zauj itu muhriman, muhrim atau orang yang sedang ihram, bil haji, ihram sebab haji, awil umrati, atau ihram sebab umroh. Jadi syarat yang kedua adalah laki-laki itu sudah tertentu, sudah makrifat, sudah ditentukan. Bukan calonmu mana, lo itu siapapun nanti yang masuk ruangan ini, bukan. Itu masih umum, random, berarti tidak muayyan. Calon suamimu mana, itu siapapun nanti yang jalan di dekatnya rumahnya Kak Nufus, itulah yang jadi suami saya. Tidak bisa, harus muayyan. Jadi Fulan bin Fulan, misalnya siapa, ya. Terus kemudian syarat yang ketiga itu dia bukan muhrim atau tidak sedang ihram, baik itu ihramnya sebab haji atau umroh. Terus selanjutnya wa alla yakuna, dan tidak ada siapa zauj itu mahroman, mahram lil mar'ati, bagi perempuannya. Jadi maksudnya bagi calon istri, bukan mahram. Wa alla yakuna, dan tidak ada siapa wa alla yakuna, dan tidak ada itu indahu pada zauj apa arba'u zaujatin, 4 istri. Ingkana, apabila ada siapa zauj itu hurron, laki-laki merdeka. Au zaujatani, atau 2 istri. Ingkana, jika ada siapa zauj itu roqiqon, budak. Jadi syarat yang terakhir, laki-laki ini atau calon sampean itu dia belum punya istri, 4 istri. Belum punya 4 istri ya. Kalau misalnya masih 3 ya bisa. Cuman emang sampean mau? Kalau 2 maunya jadi satu-satu. Jadi banyak orang, ya oknum-oknum, tapi banyak oknumnya yang memakai dalil surat An-Nisa ayat 3 itu dijadikan dalil poligami. Jadi kan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Tapi mereka tuh berhenti sampai situ aja, sampai ruba aja, kebanyakan. Padahal lanjutannya ada fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi nikahilah, benar nikah, nggak apa-apa, dibolehkan untuk menikahkan perempuan merdeka yang 2 atau 3 atau 4, jadi maksimal 4. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu, kalau misalkan kamu tuh khawatir
untuk berbuat tidak adil pada mereka, pada keempat-empatnya, maka fawahidatan, cukup satu aja. Jadi sebenarnya anjuran ayat ini itu anjurannya sebenarnya monogami, bukan poligami. Banyak kan cowok, orang boleh kok. Terus ayat ini, emang dia udah cukup adil? Emang dia udah membaca dirinya dan udah introspeksi diri, udah cukup adil apa belum? Banyak yang cuma adil-adilan aja, adil-adil di omongan aja, tapi realitanya tidak ada. Terus juga perlu diketahui bahwa Islam itu tidak memunculkan poligami. Jadi Islam muncul, ide poligami, tidak. Tapi Islam itu membatasi poligami. Jadi dulu di era klasik, kalau sekarang kan modern. Jadi di era klasik itu masih legal banget. Di Arab itu untuk menikah tak terbatas, puluhan, istrinya puluhan, belasan. Karena emang tabiatnya orang Arab ya gitu ya, jahiliyah, yang emang suka cewekan juga. Jadi Islam muncul, Nabi Muhammad itu dengan membatasi 4 saja. Dan dari puluhan yang mana juga tabiatnya adalah jahiliyah atau belasan, terus kemudian dibatasi menjadi 4, itu udah pencapaian yang sangat luar biasa dan udah top. Kalau misalkan udah dihilangin, misalkan nggak boleh harus 1 aja, maka kemungkinan orang yang mau masuk Islam bakal mikir dulu. Orang 4 aja mereka masih ngeluh, gitu loh. Terus juga dulu zaman pas era klasik di Arab itu yang bekerja, maksudnya yang keluar rumah itu hanya laki-laki. Hanya laki-laki aja yang keluar rumah, yang bekerja, yang ke pasar. Pokoknya perempuan itu murni di rumah saja, dekem sampai ngendok. Jadi kalau misalkan udah yang bekerja, yang ke pasar itu adalah laki-laki saja, hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, otomatis ketika perempuan sudah kehilangan laki-lakinya, kan dulu masih perang itu juga dulu masih legal. Jadi dulu tuh masih penjajahan itu masih sangat legal untuk untuk mendapatkan kekuasaan dengan cara menjajah, itu masih legal di era klasik. Tapi kalau sekarang kan udah ada peraturan dengan perjanjian antar bangsa PBB, itu beda lagi. Ya kalau sekarang nggak boleh. Terus jadi kalau misalkan sampean pikir aja, perempuan itu nggak boleh keluar, nggak boleh ke pasar, nggak boleh bekerja. Kalau misalkan suaminya ikut perang, terus kemudian syahid, gimana makannya, hidupnya? Nggak ada. Maka dulu itu poligami itu termasuk salah satu menyelamatkan hidup. Jadi membantu. Ada tujuannya dulu, poligami itu ada tujuannya. Tujuannya menyelamatkan hidup, menyelamatkan nyawa seorang. Karena ya adatnya masih kayak gitu. Jadi semakin banyak semakin banyak menikah dulu tuh kayak semakin terhormat, karena dia kayak semakin banyak membantu untuk hidup, membuat orang hidup lah ibaratnya ya, karena ya kan nafkahi, kasih makan gitu kan. Jadi kalau misalkan dibandingkan dengan yang sekarang, urgentnya itu apa? Nggak ada. Ya kayak gitu. Jadi harus tahu sejarah juga untuk laki-laki yang cuma lo kan sunnah, aku ini pengen poligami itu bahkan udah ada yang ngelis siapa aja nih ya 4 nih, karena nggak tahu mau diterima apa enggak, udah pede duluan. Kan aku poligami ini menjalankan sunnahnya Nabi gitu kan.
Kalau misalkan mau bahas sunnah-sunnahan, Nabi itu monogami atau istri satu saja dengan Sayyidah Khadijah itu berapa tahun? Sekitar 25 tahun. Sedangkan setelah Sayyidah Khadijah wafat itu baru Nabi poligami. Itu pun juga dalam rangka kebanyakan membantu para janda yang ditinggal suaminya syahid. Jadi poligami, Nabi itu poligami sekitar 12 sampai 13 tahun. Kalau mau main sunnah-sunnahan yang paling lama kira-kira yang mana? Yang lebih sunnah mereka? Yang monogami. Tapi bukan berarti Nek Minun kok kayaknya nggak seneng banget. Bukan, ya nggak seneng. Siapa yang seneng? Siapa yang seneng? Cuma ya boleh. Bukan kok anti banget, bukan saya sampai mengharam, enggak. Cuma boleh. Cuma perlu dipikir lagi. Ya laki-laki itu jangan kok yo-yo ngono loh. Harus membaca dirinya sendiri dulu apakah dia cukup adil apa tidak. Jangan sampai dengan dia nambah, malah menambah kedoliman pada orang lain. Ya. Ada lanjutan ayatnya kan, dzalika adana alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. Jadi ya maksudnya satu aja daripada kamu zalim, itulah. Kalau misalkan ada wanita yang dipoligami itu bukan karena mereka setuju-setuju aja, itu berusaha untuk setuju. Ya, bayangin aja coba sampean. Jangan ya, naudzubillah. Jangan, bayangin aja selaku sesama wanita. Ada syariat yang memperbolehkan hati orang yang kalian cintai, orang yang cinta sama orang itu, cewek itu tuh dibagi. Bayangin aja kayaknya udah nggak sanggup deh, sakit, ya enggak. Kita kan maunya kalau misalkan kamu pilih dia berarti tidak ada aku. Tapi kalau misalnya kamu pilih aku tidak ada dia, gitu kan pengennya. Iyalah. Saya juga gitu. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang kuat untuk dipoligami, wah itu bukan orang, bidadari. Karena Masya Allah sekali. Makanya kan surga, imbalannya surga. Tapi walaupun surga, kayaknya saya mau minta sama Allah jalur surga yang lain aja ya Allah. Karena saya tidak cukup mampu membayangkan saya itu sakitnya kayak tidak. Itu enggak. Jadi kalau misalnya sampean dirayu-rayu mau dijadikan kasih, emang sampean udah cukup adil? Apakah sampean udah seperti Nabi adilnya? Tapi ya bukan berarti nggak boleh ya, boleh. Ntar sampean kalau ngelihat orang yang poligami gitu banget, ya enggak. Cuma ini kita berbicara antar hati perempuan, gitu ya. Terus kemudian wa alla yakuna indahu arba'u zaujat in kana huron. Jadi kalau misalkan laki-laki merdeka itu batasnya 4. Tapi kalau misalkan laki-lakinya budak itu batasnya 2. Gitu ya. Tapi sekarang kan udah nggak ada budak. Terus kemudian tambihun, adapun inilah peringatan la yushtaratu, tidak disyaratkan la yushtaratu, tidak disyaratkan
Apa yasaru zauji, kayanya suami. Bimu'natin nikahi, dalam menanggung biaya nikah. Liqaulihi ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, yaitu iyakunu ila akhirih. Itu surat An-Nur ayat 32. Iyakunu, apabila ada siapa mereka, itu fuqara'a, orang-orang yang fakir, yughnihim, maka akan memberikan kecukupan pada mereka, maka akan memberikan kecukupan kepada mereka. Siapa? Allahu, Allah. Min fadlihi, dari anugerahnya Allah. Jadi tambah, adapun yang perlu digarisbawahi itu tidak disyaratkan untuk suami itu harus kaya dulu untuk mau menikah, harus kaya dulu untuk menanggung biaya nikah, itu harus kaya dulu, nggak harus, nggak disyaratkan. Karena apa? Karena firman-Nya Allah Ta'ala itu kan surat An-Nur ayat 32. Kalau lengkapnya itu Bismillahirrahmanirrahim, wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara ayunihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, ayat ini itu anjuran bagi para wali nikah untuk menikahkan anak-anaknya, untuk menikahkan tanggungannya yang jombloan dan jomblowati, baik itu dari kalangan merdeka atau hamba sahaya. Tuh. Terus Allah ini punya janji, kalau misalkan dia ngerasa belum mampu atau ngerasa fakir, maka Allah akan memampukan dia dengan anugerah Allah. Tapi ya bukan berarti aku belum punya apa-apa, gak sih, soalnya Allah kan bakal mampuin nanti. Ya si cowok itu juga harus ikhtiar, ya harus nyari modal, ya harus nyari kecukupan dia untuk mu'nah tadi, tuh mu'nah nikah ya. Jadi bukan lantas berpasrah sepasrah-pasrahnya. Pasrah itu juga ada ikhtiarnya, harus ada ikhtiarnya. Gak mungkin kok moro-moro langsung mampu, gak mungkin ya. Karena diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, salah satun haqqo 'ala Allah. Jadi ada 3 golongan atau 3 kategori yang Allah itu janji bakal memampukan. Yang pertama adalah an-nakihu yuridul afaf. Jadi orang yang hendak menikah, yang mana dia tujuannya itu untuk menjaga kesuciannya. Jadi bukan karena kayaknya dia kaya aku nikahin aja biar aku dapat, enggak. Jadi karena murni ingin menjaga kesuciannya. Terus yang kedua, al-mukatabu alladzi yuridul ada. Jadi hamba atau budak mukatab itu kan budak yang punya perjanjian sama tuannya untuk menebus dirinya, untuk memerdekakan dirinya sendiri. Itu insya Allah bakal dimampukan oleh Allah.
Terus yang ketiga, wal mujahidu fisabilillah. Yang ketiga itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi maksudnya itu jangan, misalnya kalian lagi maksudnya cowok ya, cowok itu lagi keadaan belum mampu nih, jangan sampai memutuskan aku kayaknya nggak akan nikah deh, soalnya aku kayaknya nggak mampu terus nih kalau dari segi kalkulator pikirannya. Jangan jadikan itu sebagai penghalang atau pemutus niat untuk menikah. Jadi ikhtiar aja dulu, dan juga niat yang total gitu, yang sungguh-sungguh, insya Allah akan dibantu oleh Allah. Terus kemudian walakin yang bagi, tetapi sebaiknya atau soyokianya apa, ayyakuna, ada siapa zauj itu musiron, orang yang mampu, bil mu'nati, dengan biaya atau kebutuhan. Wahia, adapun mu'nah, mu'nah sampingnya, ya balik ke sampingnya, itu al-mahru, mahar, wan nafaqatu, dan nafaqah, wal kiswatu, dan pakaian, wal maskanu, dan tempat tinggal. Jadi sebaiknya, tapi kan tadi tidak harus kaya, ya kan, orang yang hendak menikah itu tidak harus kaya untuk menanggung biaya nikahnya, tuh nggak harus orang yang kaya, tapi dia adalah orang yang musiron, orang yang cukup, ada nih segini, ada nih tuh. Terus yang dinamakan mu'nah apa aja? Mahar, nafaqah, terus pakaian, terus tempat tinggal. Jadi uangnya itu, uangnya si cowok itu cukup untuk mahar, nafaqah, kiswah, maskan. Tuh. Nggak yang harus tumpah ruah, nggak harus. Ya. Soal, kam itu ada berapa? Syurutuz zaujati, adapun syarat-syaratnya istri. Nah, ini sampean nih. Syurutuz zaujati, adapun syarat-syaratnya istri, itu khamsatun, ada 5. Yaitu antakuna, ada siapa zaujah, sampean buat rujukan aja, itu imro'atan, wanita. Wa antakuna, dan ada siapa zaujah, itu muayyanatan, ditentukan. Wa alla takuna, dan tidak ada siapa zaujah itu muhrimatan, orang yang sedang ihram, bil haji, sebab ihram haji, awil umroti, atau ihram umroh.
Wa alla takuna, dan tidak ada siapa zaujah itu mahram lizauji, bagi suami. Wa alla takuna, dan tidak ada siapa zaujah itu fi iddatin, di dalam masa iddah. Au fi nikahin, atau di dalam pernikahan. Jadi syarat-syaratnya zaujah, syarat-syaratnya istri itu ada 5. Yang pertama adalah dia wanita tulen. Yang kedua, dia tertentu, bukan random, ya. Jadi tentukan siapa misal. Wala takuna, dan di yang muhrimatan bil haji awil umroh. Yang selanjutnya itu dia bukan orang yang sedang ihram haji atau umroh. Terus selanjutnya syaratnya itu dia bukan mahram dari zauj, ya. Jangan kayak film ya. Wa alla takuna, dan wa alla takuna fi iddatin aw fi nikahin, dan zaujah ini bukan atau tidak dalam masa iddah atau dalam pernikahan, ya. Istrinya orang nggak boleh lah. Terus tambihun, adapun inilah peringatan. Al-muhrimu adapun yang dinamakan muhrim bidhammil mimi, dengan dhammahnya mim, wa sukunil ha'i, dan sukunnya ha, wa kasrir ra'i, dan kasrohnya ro. Itu man orang ahroma yang ihram, siapa man bil haji, sebab haji, awil umrati, atau sebab umroh. Wal mahramu astagfirullah. Wal mahramu, adapun yang dinamakan mahram bi fathil mimi, dengan fathahnya mim, wa sukunil ha'i, dan sukunnya ha, fathir ra'i, dan fathahnya ra. Itu man orang haruma yang haram, mesti keceplosan bahasa Jawa. Haruma yang haram apa? Nikahuha, nikahi man. Binasabin, sebab nasab, aurodoin, atau sepersusuan, au musyaharotin, atau musyaharoh, atau hubungan keluarga sebab pernikahan. Terus kam itu ada berapa? Syurutul wali, adapun syarat-syaratnya wali. Jawab. Syurutul wali, adapun syarat-syaratnya wali
itu khamsatun, ada 5. Ayakuna, yaitu ada siapa wali, itu zakaron, laki-laki. Musliman, yang muslim. Wa ayakuna, dan ada siapa wali, itu adilan, adil, orang yang adil. Itu adilan, orang yang adil. Wa ayakuna, dan ada siapa wali, itu akilan, orang yang berakal. Wa ayakuna, dan ada siapa wali, itu balighon, orang yang sudah baligh. Wa ayakuna, dan ada siapa wali, itu mukhtaron, tidak dipaksa. Mukhtar ini lawannya dari mukroh. Kalau mukroh itu terpaksa atau dipaksa. Jadi mukhtaron ini dia tuh bebas bertindak sesuai keinginannya sendiri gitu. Terus ini yang terakhir ya. Soal. Man, adapun siapa, itu al-wali, itu al-waliyu, wali. Jawab, al-waliyu, adapun wali, itu abul mar'ati, bapaknya wanita. Fajadduha, maka kemudian kakeknya mar'ah. Fa'akhuha, kemudian saudaranya mar'ah. Minal abi wal ummi, dari sebapak dan seibu. Fa'akhuha, kemudian saudaranya mar'ah minal abi, dari seayah. Fabanuhuma, kemudian anak laki-lakinya akhli abawain faliab, akhli abawain faliab, jadi anak laki-lakinya saudara sebapak dan seibu, dan juga saudara seayah. Itu aja. Jadi itu kan rujukannya ke akhuha minal ab wal fa akhuha minal ab, diringkas jadi li abawain fali ab. Terus kadzalika, sama halnya dengan minal ila akhirih, itu ya maksudnya akhuha minal ab, itu ila akhirih. Fa'ammuha, kemudian pamannya mar'ah, di abawaini, yang seibu sebapak, maksudnya paman kandung dari jalur seibu dan sebapak. Tsumma li'ab, kemudian paman yang
dari jalur seayah. Summa banuhuma, kemudian anak laki-laki dari am li abawain summa li ab. Rujuk ke sampingnya. Kadzalika, begitu juga sama halnya dengan am li abawain summa li ab. Terus summal hakimu, kemudian hakim. Jadi urutan yang pertama adalah ayah, ya. Ini tingkatan-tingkatan soalnya. Ayah, kemudian kakek, kemudian saudaranya kita, misalnya saudaranya kita dari saudara kandung atau saudara yang seayah tapi tidak seibu. Habis saudara kandung, kemudian turun saudara seayah yang laki-laki, ya. Terus fabanuhuma, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Jadi Hilman atau Ian itu punya anak laki-laki. Nah, itu keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya saya. Maka yang sekandung itu didahulukan. Kemudian juga bawah lagi saudara laki-laki, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah. Misalnya nggak ada nih saudara keponakan laki-laki yang dari saudara kandung. Kemudian ada nggak yang seayah? Berarti itu. Gitu. Terus bawahnya lagi fa'ammuha, paman yang dari paman kandung, gitu loh. Paman pas, paman yang dari jalur seibu dan sebapak. Kemudian turun lagi paman yang dari jalur seayah aja. Turun lagi, kemudian anak dari paman itu berarti sepupu laki-laki. Sepupu laki-laki yang sekandung, pokoknya duluan kandung baru seayah, kandung baru seayah gitu ya. Baru setelah sepupu laki-laki yang dari jalur seayah, baru kemudian hakim. Walau wilayata, dan tidak ada perwalian. Walau wilayata, dan tidak ada perwalian lil abadi, bagi wali yang jauh, ma'a wujudil aqrobi, besertaan dengan adanya wali yang dekat. Ma'a wujudil aqrobi, besertaan dengan adanya wali yang dekat. Jadi kalau misalkan masih ada wali yang dekat nih sesuai urutan yang tadi, itu nggak bisa langsung hakim aja, udahlah biar satset langsung hakim, nggak bisa. Atau langsung saudara laki-laki aja tanpa ayah, biarin aja ayah, nggak bisa, tetap malah ayah yang paling akrab. Kemudian ini yang terakhir tambihun, adapun inilah peringatan. Ya juzu, boleh. Ya juzu, boleh. Lil wali, bagi wali. Apa? Ayyatawalla, melakukan perwalian
binafsihi, dengan dirinya sendiri, dengan dirinya sendiri. Itu baliknya ke wali, ya. Au yuwakila, atau boleh juga nih menyerahkan perwalian, menyerahkan perwalian ghairahu, au yuwakila, atau menyerahkan perwalian siapa wali ghairahu, pada selain wali. Miman, kalau apa namanya, kalau bahasa Indonesianya bayane itu apa? Hah? Bayane apa ya kalau dimananin? Gak ada yang Jawa ya di sini. Adanya Madura. Siapa orang Jawa? Gak ada. Siapa? Sampean? Jadi kalau di Jawa itu ada bayane, itu apa ya Indonesianya? Saya jadi sulit bahasa Indonesia ini. Mimman, yaitu orang gitu ya, yaitu dari orang gitu aja. Mimman, yaitu dari orang, ittasofa, yang mempunyai sifat siapa man, bisifatil wilayati, dengan sifat kewalian. Jadi boleh bagi wali untuk apa ya, melakukan, menjadikan dirinya itu sendiri wali, boleh. Untuk dirinya sendiri maksudnya adalah ayah, contohnya ayah yang menikahkan anak perempuannya, itu kan maksudnya untuk hajatnya sendiri ya. Nah itu tuh boleh dia menjadi wali, ayah yang menikahkan anak perempuannya, atau misalkan dia menyerahkan kuasanya itu kepada orang lain, tapi yang masih dalam lingkungan ahli wilayah yang tadi udah disebutkan itu urutan-urutannya. Misalnya ayah ya, ayah gak bisa ada udzur, tapi dia sudah menyerahkan atau mewakilkan dirinya kepada pamannya, itu boleh. Tapi memang ittasofa bisifatil wilayah, tapi bukan orang-orang random, hanya tangga, nggak bisa, harus sesuai, harus orang yang punya apa ya, kedudukan wali. Tuh ya. Dan mungkin itu saja. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang belum paham atau ingin ditanyakan, boleh. Kalau bisa saya jawab sekarang, kalau tidak saya buat PR, daripada asal-asalan jawabnya, karena saya juga kurang berpengalaman terkait ini. Monggo, silahkan. Saya catat nih. Yang belum paham atau ingin ditanyakan, yang kemarin juga sebenarnya itu dari kemarin. Yang apa? Kali aja ada yang mau nanya, tapi kemarin miskom. Mau nanya apa? Nunduk semuanya. Nunduk semuanya. Ada yang kurang paham apa enggak? Yang belakang mungkin ada yang mau tanya.
Misalnya ada janda mau menikah lagi, tapi dia tidak direstui oleh anaknya, saudaranya begitu. Janda kan sudah punya wewenang untuk memilih jodohnya sendiri. Karena namanya sudah cinta, walaupun anaknya nggak setuju, dia nikah, tapi dengan wali hakim. Bagaimana? Bapaknya nggak ada. Bapaknya nggak ada. Cuma tinggal anaknya tok, til. Dia sama saudaranya ada. Berarti saudaranya ya yang paling tinggi. Iya, saudara laki-lakinya ada. Itu gimana status nikahnya? Iya, kan kalau misalkan apa orang yang masih perawan itu masih wali mujibir ya. Tapi kalau janda karena dia udah punya pilihan sendiri, dia nggak dilihat dulu itu apa namanya, nggak setujunya karena apa? Karena yang melanggar hukum kah, misalkan tidak seagama, Karena nggak cocok aja. nggak cocok aja. Sebenarnya Keluarganya merasa bahwa laki-laki itu mungkin kurang pas gitu atau kurang baik. Tapi yang namanya perempuan itu dia Iya. yang terbaik gitu buat hidupnya. tapi itu kan masih asumsi dari keluarganya ya. Ya. Tapi tidak diketahui jelas keburukannya itu yang sampai tidak. Harusnya iya, karena dia udah punya pilihan sendiri. Dan nggak apa-apa kalau kayak gitu hakim. Karena saudaranya, soalnya nanti juga gini prosesnya di hakim itu nggak moro-moro hakim. Pasti bakal dipanggil juga ahli wilayahnya dia yang terdekat itu pasti dipanggil juga. Nanti kalau misalkan alasannya itu ini prakteknya hakim ya di Indonesia karena berhubung juga HKI gitu. Karena dipanggil terus nanti ditanya alasannya apa. Kalau misalnya nggak cocok alasannya, maksudnya harusnya tidak ada alasan, maka hakim nanti akan menentukan kalau kewaliannya itu diambil alih gitu. Sementara itu dulu ya, nanti kalau misalkan ada perubahan atau kurang tepat nanti ditambah di pertemuan selanjutnya. Setahu saya itu. Terus kalau minta perwalian ke kiai itu, Nah, gimana? perwakilan ke kiai itu kan tidak termasuk dari yang tadi itu ya. Itu perawan. Ya terserah lah pokoknya. Perawan kan janda. Pokoknya kan misalnya kiai itu kan yang jadi wali. Mewakilkan. Itu sebenarnya kalau kata-kata muakalani waliha abuha itu yang ngomongnya apa sih sebenarnya? Saya belum pernah nikah, mohon maaf. Jenengan. Biasanya yang angkat itu lainnya. Pakai kata-kata muakalani waliha. Pas jenengan menikah pun? Pas jenengan menikah. Ya itu ada kata-kata gitunya. Apa itu maksudnya? Muakalani waliha. Muakalani. Jadi aku mewakilkan bapak, mewakilkan aku gitu kan? Muakalani apa tadi? Waliha aku. Iya. karena yang ngajar ini belum punya pengalaman, jadi lolo. Jadi itu gimana maksudnya? Kalau misalkan mau urutan wali ya harusnya tadi ya, gitu ya. Jangan-jangan yainya ini masih saudara. Nggak tahu ya, nanti itu PR berarti apa tadi? Tadi itu walinya kiai. Oh, walinya kiai. Oke. Terus dari yang lain?
menunggu momen ini ya. Terus kita dapat laki-laki lah gitu ya, baru kita udah seret gitu, udah istiqoroh, udah bagus, akhirnya nikah sampai punya anak satu. Ternyata baru ketahuan kalau ternyata itu saudara sesuatunya. Ya toh, apakah nikahnya sah? Terus anaknya fasih. Anaknya anak enggak anak syubhat berarti. Iya, jadi watinya itu jadi wati syubhat. Tapi kalau syubhat, kalau ke ibunya itu hanya zina sih, taunya. Jadi kayaknya tetap bapaknya, cuma anaknya ya bukan anak haram, karena dia kan tidak tahu. Sama halnya dengan wati syubhat. Nah, itu kan misal nih ada kejadian, ada kasus ada cewek kembar, ya kan, kembar identik. Nah, terus habis itu ketika malam pertama itu tuh ya jangan dibayangkan sekarang kan. Sekarang udah terang benderang, maksudnya dulu kan masih pencahayaannya masih lampu dan kalau mau tidur ya mesti dimatikan gitu ya. Nah, atau misalkan kalau misalnya sekarang jeglek seharian misal. Nah, terus si cowok ini salah masuk kamar terus terjadilah sesuatu. Terus kok misalkan dia tiba-tiba menyadari atau misalnya tiba-tiba lampunya udah nyala, loh kamu bukan istriku, bukan, namanya itu wati syubhat. Jadi kalau yang kasusnya anu kusit tadi keceplosan. Jadi kalau kasusnya jenengan tadi itu tuh saat tahu itu tuh nikahnya itu rusak. Iya rusak, jadi nggak bolehnya ini lagi pisah saat itu. Pisah. Udah tahu kok. Jadi pisah, tapi anaknya gimana? Lo udah punya anak iki opo? Ya anaknya berarti anak syubhat, insyaallah gitu. Hah? Wis syubhat apa? Ya opo? Makanya ditelisik dulu ini saudara apa bukan gitu ya. Nah, ya itu. Kalau kayak gitu kan, kalau misalnya bayinya sampai kenyang, bisa jadi iya. Misalnya harus kenyang. Ya udah, selama nggak tahu nggak apa-apa. Apa nggak usah cari tahu aja ya? Nah, juga kan sekarang ada sih bank bukan bank sperma. Iya, ada. Jadi kayak beli ini, tapi itu ternyata ada misalnya siapa gitu ya yang mau beli, jadi nggak boleh ya kayak gitu, tidak boleh loh bank sperma itu ya. Kalau misalnya ASI masih boleh super susuan, tapi ternyata yang di bank sperma itu nggak enak. Bank kecebong itu tuh itu tuh ini ada tulisannya apa ya, berkasnya gitu loh, ada berkasnya, ada tulisannya ini dari ini gitu ditulis. Jadi pas udah gede ada itu di reels. Kok jadi rasa sampai gak inget lah direkam iki, ya Allah. Ada di reels itu ya. Jadi si cowok ini pendonor tetap wes. Siapa beli, tapi dicatat. Perempuan yang beli itu dicatat alamatnya, nomor HP segala macam lengkap. Nah, pas setelah gede itu mereka adakan reuni. Jadi wakeh anaknya.
Wah, beda-beda, ada yang bule, ada yang ireng, ada yang coklat, ada yang abu-abu. Apa menyebar. Ayo, nggak boleh tapi kalau misalnya yang ASI apa? Sperma. Kalau ASI itu masih boleh, tapi ya ditelisik dulu. Kan biasanya harus kenal lah ya, jangan random amat ya. Ini ada orang terpengaruh ya, itu hasilnya dari orang Islam atau orang Kristen. Nggak. Bayi Islam laki-laki, soalnya ada kata Islam, mungkin saking hati-hatinya mungkin. Tapi masa pas habis menyusui langsung jadi Kristen yang enggak, kayaknya enggak apa-apa. Tapi kan air susu ibu itu kan menyalur gak sih kepintaran ibunya, karakter ibunya, ya enggak? Ya ini syawir aja, bukan ngajar ya. Musyawarah apa? Ya maksudnya kan udah punya anak beli ya, panjenengan. Gimana kira-kira? ASI itu ngaruh gak ya ke kecerdasan anak? Ya maksudnya ikut ibunya gitu loh. Watak ibunya apa enggak? Yes. Gitu ya. Nah, yang lain mau nanya apa dah? Jadi tadi pertanyaan yang masih ditampung itu ya tadi jawaban sementara yang janda itu, tapi nanti dilihat lagi atau ada keterangan yang lebih lengkap nanti dicantumkan. Terus yang kedua adalah kalau walinya kiai gimana gitu ya. Hah? Kiai. Oh, apa cuma itu sebagai yang ngomong aja ya karena saudaranya nggak bisa ngomong. Ya kan biasanya kan ada yang mengangkat ke kiai. Maksudnya itu sebenarnya saudara dan walinya, ahli wilayahnya mungkin ada di situ, tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Percayakan punya kiai. Tapi ada ya ahli wilayahnya. Loh yod, wis gak usah dibahas no. Iya. Sakingnya dia nggak bisa ngomong Arab gitu paling. Pakai bahasa Arab ya. Isa. Oh iso ya. Saking berkah. Minta barokah ngono. Oh ya itu mungkin beda meneh. Beda lagi mungkin. Tapi nggak apa-apa, nah itu jadikan PR aja ya, biar nambah wawasan juga untuk orang yang akan menikah. Terus ada lagi gak? Jam berapa? Ayo. Salah. Apa? Tadi kayaknya udah banyak yang bisik-bisik, tapi pas apa? Ini kita syawir. Kenapa orang yang ihram tidak boleh menikah? Karena yang sedang ihram. Karena syaratnya di tanah haram kan tidak boleh melakukan pernikahan. Sedangkan ihram ya diharamin kan. Ada apa namanya? Tidak boleh berburu. Itu kan termasuk tidak boleh mencabut tanaman tanah haram. Nah, termasuk salah satunya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Yang mana orang ihram sedang di tanah haram. Gimana? Iya. Saya. Nah itu. Ya kayak macam sholat itu. Jadi kayak. Nah, ya apa? Kan ibadah juga. Jadi itu sudah ketentuannya. Sudah ketentuan. Jadi ibarat kayak, Neng kenapa sholat harus wudu? Lah ya apa ya? Neng kenapa sholat kok harus apa gitu menutup aurat? Jadi emang udah ya ketentuannya benar. Tapi kan kalau sudah selesai ihramnya, sudah selesai tahallul, Nggak apa-apa. Boleh. makanya ada yang orang akan di depannya Ka'bah. Nah,
Udah selesai. Ihramnya sudah selesai. Pokoknya batasnya itu kan sampai kalau kan syarat dulu. Tapi potongan sudah selesai. Itu habis itu imam mau angkat kepada apa juga nggak Apa-apa. Amin ya. Amin jadi. Terus ya yang bisik-bisik. Yang mana yang umur 15 tahun? Itu yang abu-abu. Naila itu. Yang 15 tahun. Masuk sih? Hah? Queen. Maksudnya? Oh. Kirain nama keren gitu. Jangan malu-malu lah. Santai aja. Tadi aja saya sampai kayak mau rasan-rasan nih. Udah beneran gak ada yang menanya? Apa itu kayaknya gelisah banget yang coklat. Mau nanya apa? Ayo mau nanya apa? Ayo. Neng, gimana caranya buat dia suka? Nggak tahu saya. Oke, kalau udah nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Ilahuna Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Misalkan ada salah kata atau salah makna atau salah harokat, soalnya kadang itu antara otak dan mulut itu tidak sinkron gitu ya, belibet dewe. Misalkan ternyata ada salah kata atau salah pemahaman atau salah penjelasan, yaitu murni dari saya, dan jika tidak itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.